Referensi Pemilu Indonesia Metro TV. Pemirsa, untuk pertama kalinya di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden digugat ke pengadilan karena dinilai tidak memenuhi janji-janji politiknya ketika berkampanye. Gugatan itu dilakukan oleh kuasa hukum Lembaga Pemilih Indonesia melalui mekanisme citizen lawsuit ke Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan dimasukkan pada 23 Januari 2009, namun dalam dua persidangan, yaitu pada tanggal 19 Februari lalu dan kemarin, pihak tergugat Presiden SBY dan Wakil Presiden JK tidak hadir sehingga sidang kembali ditunda. Mungkinkah Presiden dan Wakil Presiden digugat karena gagal memenuhi janji-janjinya pada pemilu? Janji-janji politik apa saja yang dinilai tidak berhasil diwujudkan oleh Presiden SBY dan apa ujung dari pengadilan yang sepertinya tidak digubris oleh Presiden SBY sebagai tergugat ini? Di studio Metro TV di KPU telah hadir kuasa hukum Lembaga Pemilih Indonesia Lukmanul Hakim. Selamat siang Pak Lukmanul. Selamat siang dan selamat siang juga untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Salam perjuangan. Baik Pak Lukmanul, janji-janji politik apa saja yang menurut Anda gagal dipenuhi oleh SBY? Standing point dari yang kita gugat ini adalah janji mengenai kebijakan ekonomi. Turunan dari kebijakan ekonomi mengenai angka kemiskinan, angka pengangguran, dan angka pertumbuhan. Dari janji politik yang disampaikan oleh Presiden SBY sekarang ini, itu dimulai pada saat menjadi Capres 2004. Lalu itu diucapkan pada janji politik melalui pidato kenegaraan Oktober 2004 saat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Baik Pak Lukmanul, artinya pidato kenegaraan itu yang dijadikan materi untuk gugatan ya? Ya, ada dua tahapan proses yang kita jadikan materi gugatan, yaitu janji politik pada saat Capres-Cawapres dan janji politik pada saat pidato kenegaraan. Dan hal inilah menjadi standing point dari materi gugatan kita. Baik. Karena ternyata dalam faktanya itu tidak sesuai dengan data BPS. Baik, tidak sesuai. Apakah itu tidak bisa dilihat sebagai target pemerintahan ke depan? Ini akan menjadi satu pendidikan politik bagi pemilih Republik Indonesia menjelang 2009. Saya akan sampaikan kepada seluruh pemilih bahwa jangan sampai ini menjadi artinya janji politik yang dikemas dengan target-target yang disampaikan oleh pemerintah ke depan maupun pemerintah saat ini. Ini adalah pembelajaran buat kita semua agar kita tidak termakan oleh janji-janji yang dikemas dengan sebuah platform gerakan dari rezim yang akan memimpin Republik ini. Baik, Pak Lukmanul. Itu kita mempertegas. Oke. Pak Lukmanul, sebenarnya seperti apa sih perbedaannya antara janji-janji yang dikatakan Presiden SBY pada pidato kenegaraannya dengan kenyataannya saat ini? Mungkin bisa Anda jabarkan? Ada ketidaktepatan terhadap janji yang disampaikan oleh Presiden kita, yaitu mengenai angka kemiskinan. Angka kemiskinan itu akan ditekan sampai 5,1%. Ternyata kan itu masih jauh dari janji. Masih tahun 2008 aja itu masih 8%. Itu dari data BPS. Dari data BPS ini aja itu tidak sesuai. Apalagi dari data-data yang real yang dilakukan oleh para pengamat ekonom dan analisa ekonom yang melihat janji dari BPS itu sendiri agak jauh dari fakta yang sebenarnya. Baik. Nah, kita menguji dari fakta hukum. Fakta hukum aja BPS itu tidak sesuai, apalagi fakta yang realnya gitu. Baik, artinya Anda menggunakan data BPS sebagai perbandingan dengan janji-janji SBY pada awal pemerintahannya ya. Kemudian saya harus bertanya, apa motivasi di balik tuntutan Anda ini? Apakah bagaimana bila kemudian ada pihak yang menyatakan ada kepentingan parpol tertentu di balik tuntutan ini? Semua anggapan itu kita serahkan kepada yang akan menilai ya. Jadi tujuan kita dalam melakukan advokasi terhadap kuasa yang diberikan oleh Lembaga Pemilih Indonesia, dan saya ralat tadi ada juga kuasa yang memberikan dari warga miskin perkotaan ya. Jadi ada dua kuasa yang memberikan kepada kita. Tekanannya adalah ini akan menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk saya pribadi, untuk dapat belajar dari semua pengalaman, dari semua fakta, agar kita tidak menjadikan eksploitasi janji-janji ini menjadi akan menjadi suatu legitimasi kepercayaan kepada rakyat. Jadi ini pendidikan politik tujuan kita. Satu, pendidikan hukum. Ini terobosan yang kita lakukan, karena terobosan hukum ini sebagai seorang sarjana hukum yang progresif revolusioner harus melakukan perubahan-perubahan
perubahan terhadap sistem hukum kita. Nah, ini salah satunya. Tetapi mengapa kemudian tuntutan itu baru diajukan sekarang, Pak Lukmanul, ketika menjelang pemilu 2009 akan segera dilaksanakan? Mungkin akan dilihat sebagai upaya untuk menjatuhkan salah satu calon presiden? Oh, tidak sama sekali. Dan ini yang menarik. Sebetulnya anggapan itu saya serahkan semua kepada semua warga negara ya. Artinya kenapa pilihan kita di akhir? Karena pada akhir inilah kita akan bisa menilai semua kinerja yang ada. Kalau kita nilai di tengah perjalanan, itu akan mudah sekali dipatahkan bahwa ini belum selesai. Sebuah rezim yang memimpin ini belum selesai. Jadi kita uji melalui akhir dari sebuah perjalanan rezim ini. Begitu. Baik. Sejauh ini apakah sudah ada respon baik mungkin formil atau non formil kepada pihak LPI dari SBY dan JK secara pribadi ataupun dari partainya? Untuk saat ini baru kita pada saat gugatan kita masukkan itu baru ada respon dari Partai Demokrat, ada salah satu ketua. Itu ada saudara Johnny Allen dengan saudara salah satu ketua lagi, wakil ketua kalau nggak salah, itu mengomentari di salah satu media yang menyatakan gugatan dari LPI ini adalah gugatan ngawur. Dan kita sampaikan juga bahwa pernyataan itu justru pernyataan yang ngawur. Kenapa? Karena pilihan kita melakukan evaluasi melalui gugatan hukum, bukan melalui gerakan aksi jalanan dengan membakar-bakar ban atau apa. Ini salah satu bentuk aksi melalui gugatan hukum karena kita ingin menjunjung hukum sebagai panglima dari Republik ini. Baik, Pak Lukmanul, langkah apa yang akan Anda ambil setelah ini? Karena sudah 2 kali jadwal persidangan pada bulan Februari dan tanggal 5 Maret kemarin, baik SBY maupun JK tidak hadir dalam persidangan. Saya sampaikan juga pada sidang kedua kemarin itu secara yuridis formil kuasa daripada tergugat itu belum ada, tapi confirm lisan dan confirm kehadiran pada persidangan yang kedua itu diwakili oleh pengacara negara, yaitu dari Kejaksaan Agung, dari staf Jaksa Agung Muda Datun. Dan mereka belum punya surat kuasa. Artinya kita menilai bahwa secara yuridis formil itu belum bisa melakukan sebuah kewenangan. Nah, pada saat sidang kedua kemarin itu baru konfirmasi dari tergugat 2. Nah, dari tergugat 1 sendiri itu sampai saat sidang kemarin yang keduanya itu belum ada sama sekali konfirmasinya. Baik. Apakah diwakili oleh pengacara negara atau pengacara yang lain? Baik, Pak Lukmanul, terakhir, hukuman apa yang Anda harapkan bila persidangan ini memang bisa berlanjut? Kita minta sebuah permintaan maaf dari pemimpin negeri ini kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya pada masa 2004 sampai 2009, dan dia mengakui bahwa janji-janji politik itu ada sebuah kekeliruan dan itu harus dibenahi. Dan kita ingin menyampaikan juga kepada capres dan cawapres ke depan juga akan mengikuti sebuah langkah-langkah yang justru akan melihat sebuah kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Baik, tidak terima hanya kasih. Menjadi slogan. Baik, terima kasih Pak Lukmanul Hakim telah bergabung dengan Election Update sore kali ini. Ya. Dan pemirsa, Election Update masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.